Ya. Nah, ibu-ibu, apalagi majelis ini ada satu hadis. Ini hadis ini dengerin. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha fihi. Tidaklah duduk satu kaum, ya, di dalam tempat itu dia berzikir kepada Allah kecuali dia dapat empat hal. Apa yang pertama? Illa haffathumul malaikah. Majlis itu dinaungi oleh malaikat. Nih, malaikat lagi naungi gitu. Ya. Yang hajat, yang punya hajat dibawa kepada Allah. Yang punya derita dihajat, yang punya masalah dibawa kepada Allah. Terus diadukan kepada Allah. Dak kati apa-apa, Allah bawa, Allah kasih ampunan. Ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pembesar majelis ini Bapak Haji Dzulqarnain dan kakanda kami Bapak Haji Ansori. Kenapa saya sebut pembesar? Kalau Pak Zul sudah kelihatan. Kalau yang satunya ya adalah pendamping pembesar. Maka saya sebut sebagai pembesar. Para asatidah dan ustadzat ya, semua dewan guru baik yang laki-laki maupun yang perempuan, terkhusus Ustadz Dedi Dadi yang datangnya dari Cianjur, yang saat ini keluarga beliau lagi kena musibah ya, yang di Cianjur. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, nak berapa lama kita ngaji nih kira-kira? Ya. Hah? Sampai malam terus kan ini? Sampai jam 11 ya. Oh 12, oh lemak di kamu, nanggung di aku. Ya, karena kamu habis acara langsung balik sinilah kan, kami masih nak berjalan lagi. Baiklah ya. Hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena kumpul sama orang-orang yang senang dengan ilmu ya. Karena tidak semua orang senang dengan ilmu, dan ini ciri Allah memilih ibu-ibu untuk baik. Ketika kita sudah senang dengan ilmu, senang dengan belajar, senang memahami agama Allah, itu ciri Allah memilih kita untuk baik. Oleh karena itu pegang baik-baik. Ada hadisnya, Ustaz? Ada hadisnya. Di mana Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang sudah Allah pilih untuk baik, pasti kasih jalan untuk memahami agama. Ya. Ibu-ibu tolong jangan buat aku sakit hati. Karena penyebab sakit hati itu 3. Satu, punya harta diambil uang. Yang kedua, punya laki atau bini diambil uang. Yang ketiga, kalau ngomong tidak didengari. Nah, itu. Lanjut curhat ini. Lanjut jadi majelis curhat. Ya. Ibu-ibu tuh lah ngerasoi bapak-bapak. Bukan apa, dia ngomong kamu tidak dengar, tuh dia sakit hati. Apalagi aku yang ceramah ini tidak kamu dengarin. Iya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ciri-ciri orang itu kalau sudah dipilih oleh Allah untuk baik, di mana Allah akan bukakan jalan baginya untuk memahami. Tapi hati-hati, kalau orang itu yang dibuka cuma jalan dosa, jalan maksiat, jalan keburukan, apa yang nak dia buat dari maksiat gampang galau, itu tanda Allah sedang memilih dia untuk menjadi ahlu neraka. Ya, ini ibu-ibu ini alhamdulillah terpikir nak ngaji Quran, tiba-tiba ada majelisnya, ada gurunya yang galak tinggal di sini. Kalau aku belum tentu galak tinggal di sini. Tapi ada Pak Dadi, ada ustadz-ustadz yang lain galak ngajari dari alif, ba, ta,
Ya, karena aku ini sekarang tidak lagi ngajar cak itu di pondok. Sudah ada guru-guru yang lain. Kalau dulu memang awal-awal dari awal sampai ngajari mukul hadroh pun kayak ngajari. Ya, makanya aku tidak galak lagi itu Pak Zul. Ya, karena sudah berproses. Maka bersyukur ada orang yang mau. Ya. Tidak mudah. Kenapa? Karena ngajari apalagi yang sudah seumuran begini nih. Aduh. Ya, bukan masalah tidak tahu huruf baik, matolah setengah rabun. Ya. Kho itu tuh. Kho. Nak kena gebuk lah tuh. Kena segak jantungan. Ya, marah dikit ustadznya mulai baper, udah kalah ngaji lagi, apa dia ustadz ganas nian. Inilah yang kadang-kadang ngerepot ngajari wong yang lah berumur ini. Tapi tadi nengok yang baca Quran tadi, masya Allah, ya, ada tanda-tanda hasilnya majelis ini. Alhamdulillah. Walaupun kena grogi mungkin adalah beberapa salah-salahnya, ya, tidak apa-apa. Fahmi sampai bisa baca Al-Quran dikategorikan punya sertifikat dalam arti bisa baca Quran dengan sesuai dengan standarnya. Ini proses ibu-ibu, proses sampai ngaji matnabi'i khusus untuk 1 minggu. Ya, kami setoran surah Al-Fatihah 2 huruf dalam huruf yang paling berat, ain sama dhad. Itu bukan main latihannya. Maka ibu-ibu di sini karena yang baru belajar, jangan takut-takut, tidak apa-apa. Ustaz dapat pahala tidak kami? Dapat. Nak dengar tak hadisnya kira-kira? Nah, kok tidak kalah dengar hadisnya? Kalah. Oh enggak, ya. Malumlah aku tuh kukira dak. Ternyata bahasa sini ada endaknya, ada tekanannya. Nah, riwayat ini riwayat Imam Muslim. Apa kata baginda Nabi? Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil, ya, karamil bararah. Orang yang pinter baca Al-Quran, kumpulannya nanti bersama siapa? Bersama malaikat-malaikat mulia. Imam Nawawi mengatakan nanti di akhirat. Tapi bagaimana kalau yang baca Qurannya, ya, man yaqra'u Qur'ana wa yatata'ta, terbata-bata, alaihi masyak atau alaihi syak, ada kesulitan dia untuk baca karena baru belajar, karena apa sajalah macam-macam. Falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Tuh. Jadi ibu-ibu ini dapat pahala walaupun nanti baca Qur'annya masih billahil contoh. Kalau yang begitu beda dapat pahala, apalagi yang lebih daripada itu. Ustaz, itu yang baca Quran. Mak mano kami yang baru nak mulai. Ada yang Iqra 1. Ya. Kadang-kadang anak tuh disuruh pergi dulu. Pergilah ngada, mainlah situ. Ngapain? Dak. Saking mak kak lah malu nak ngaji Iqra. Ya. Pas dibuka di tas mak jana mak kak Iqra siapa ya? Iqra kawan mak aja. Ya. Ujian mak kok dia masih Iqra 1, kula Iqra 4. Ah itu kawan mak aja. Tapi tidak usah malu. Ya, yang harus malu tuh yang tidak bisa baca Quran. Yang harus malu tuh yang tidak galak belajar baca Quran. Kalau ibu-ibu yang galak baca Quran, ngapa nak malu? Wong malaikat memang menghormati kita. Ibu-ibu yang dari rumahnya nak ke majelis ini untuk belajar, dari rumah sampai ke sini sudah dibentangkan oleh malaikat, sayap malaikat berjalan di atas sayap malaikat. Tuh. Itu yang baru berjalan be, walaupun sampai sini cuma makan snack. Ya, jadi ibu-ibu datang dari rumah ke majelis ini untuk ngaji baca Quran. Kenapa Ustadz segala sesuatu dimulai dengan Quran? Karena kuncinya Quran. Kuncinya Quran. Ibu-ibu nak wirid dengan benar, nak sholawat dengan benar, nak zikir dengan benar. Quran kuncinya. Kalau bisa baca Quran,
Dikasih apa baik macam baca insyaallah. Ya. Kenapa kita kadang-kadang gerem tengok anak muda ketika kawin syahadat tak lurus. Asyhadu alla, asyhadu alla, asyhadu alla, asadu. Ya. Seduk. Ya. Tuh, kenapa? Pas disuruh baca Fatihah belepotan. Hah? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Karena belum ngaji. Nah, saya senang nengok ibu-ibu di sini. Ciri-ciri kebaikan itu sudah ada. Alhamdulillah. Maka kata baginda Nabi, majlis seperti ini disebut dengan apa? Raudhatun min riyadil jannah. Taman daripada taman surga. Apalagi lah disusun oleh Pak Zul, ada taman-tamannya. Wah, ini bukan mudah ini. Kalau wong yang tidak besar hati, mohon maaf, ini sayang perumahan ini tidak dijual. Ya. Walaupun uji kamu, Ustaz cuma 4 rumah. Cuma 4 rumah uji kamu. Tanahnya. Hah? Mangunnya. Tidak mudah. Makanya seperti kata ayahanda saya Ki Haji Saiful Hadi Ma'afi B'a, pendiri pesantren Mazra'illah, sama dengan Arisalah. Punya tanah tuh Arisalah ya, bukan sayanya, pesantren Arisalah tuh hampir 9 hektar, hampir 8 hektar. Itu kalau dibangunkan hotel, duit gale dah. Ya. Duit galo itu. Jangankan dibangunkan hotel, di kapling diurus Pak Zul. Wah. Kak pacaknya ngolah ya. Ya. Tanah tak nyampe sehektar, duit banyak dasarnya, mati duitan lenang enggak sekolah. Ngapain laju ngapain? Hah? Nah, ibu-ibu, wah itu kalau tidak berpikir tentang apa? Mikir tentang umat, mikir tentang ya, itu tidak kemungkin. Nggak kemungkin. Makanya kita bersyukur ini ada orang yang mau. Nah, ini taman surga. Apa pesan baginda Nabi kalau ada taman surga? Farta'uha. Jaga taman surga itu. Dijaga. Cara menjaganya mudah. Apa? Hadiri majelisnya. Ya. Apalagi aku tengok tadi, ini lah hampir kayak pesantren. Bapak-bapak dilatih jadi MC. Ya. Dilatih kata sambutan, tapi alang hebat yang mimpin sambutan tadi lah pacak pakai pantun pula, bunga cempaka, bunga apa itu tando, ya. Nah, bapak-bapak bersyukur dikasih majelis ini. Coba kalau bapak di kantor DPR, belum tentu bapak punya kesempatan. Tapi di sini dilatih bapak-bapak yang tadinya belum pernah megang mic. Kecuali mic panggung mic ini, mic pesta baca kali. Ya. Oke, malam hari ini. Oh, aduh, pokoknya. Ya. Saya akan menyumbangkan lagu. Cungkrepit. Hah? Ini tidak apa-apa ya, happy dulu Bu ya. Bukan apa-apa, ini pertemuan pertama, ini bukan apa-apa. Aku nih sebenarnya Pak Zul ngundang aku nih biar bapak ini dapat ilmu tapi sambil istirahat. Karena lah disegak oleh Pak Dadi terus tadi kan. Jadi sambil istirahat, ya lah, merefresh diri namanya. Ya. Tuh. Nah, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz, tapi sulit nih ya belajar baca Quran. Ibu pilih mana? Sulit belajar Al-Quran apa sulit masuk surga? Karena bacaan Al-Quran itu ya, satu hurufnya dihitung berapa? Dihitung 10. Itu tadi yang baca Quran tadi lah berapa huruf itu? Wah, lah banyaknya. Coba tadi saya baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Oke, kita hitung sampai Rabbi syrahli sadri. Apa saya? Rabbi syrahli Rabbi ra, ba-nya bela double, ada tasdidnya lah 3. Lah berapa tuh? 3 kali 10 lah 30. Isyrahli, ada alif, ada shin, ada ra, ada ha. Alif, shin, ra, ha. 5. 4 tambah 3 tadi
7 kali 10 lah 70. Rabbi syrah li, ada 2 huruf, lam sama ya. Ya, berarti berapa tuh? 7 tambah 2 9. Ya tak? Sadri, sad dal ra ya 4. 9 tambah 4 berapa? 13. Kalikan 10. 130 pahala. Dibaca dalam sholat, kata Sayyidina Ali, ya, berapa hitungannya ibu-ibu? Dihitung kali 100. Tuh, 13 dikali 100 berarti berapa ya? 1300. Coba ibu nyanyi lagu sikok bagi dua, sikok bagi dua. Apa pahalanya? Nah, ibu-ibu, ya, sambil masak baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dah hafal Ustaz? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz, makanan anti sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ustaz, biar tak dibenci wong. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Wah, itulah berapa tadi pahala kita tadi? Hah? Yang hitungnya lolo. Ya, berdeman. Jadi jangan dihitung gimana sebanyak itu. Ya. Selagi ngitung, itu artinya hitungan supaya kita semangat. Ya, mana sudah banyak seperti itu. Ya Allah. Ya. Nah, ibu-ibu, apalagi majelis ini ada satu hadis. Ini hadis ini dengerin. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha fihi. Tidaklah duduk satu kaum, ya, di dalam tempat itu dia berzikir kepada Allah, kecuali dia dapat empat hal. Apa yang pertama? Illa haffathumul malaikah. Majlis itu dinaungi oleh malaikat. Nih, malaikat lagi naungi gitu. Ya. Yang hajat, yang punya hajat dibawa kepada Allah. Yang punya derita dihajat, yang punya masalah dibawa kepada Allah. Terus diadukan kepada Allah. Dak kati apa-apa, Allah bawa, Allah kasih ampunan. Maka Allah dan malaikat ketika melihat di muka bumi ada apa? Ada yang ngaji. Itu malaikat melihat dari langit seperti bintang-bintang yang berkelip-kelip. Apa uji malaikat? Ya Allah, itu majelis apa? Itu majelis yang sedang mengingat aku. Apa yang harus aku lakukan? Kau datangi. Ya, datangi. Kenapa? Aku akan mengampuni dosa mereka. Datang malaikat tadi, dicatatnya, difotonya siko-siko ribu, ini cekrek sambil selfie dia, sat. Cuma malaikat udah ketengokan be itu. Itu datanya langsung masuk kalau swi. Tuh yang malam hari ini hadir. Terus uji Allah, ngapa ada yang tidak kau foto? Iya Ustaz, iya ya Allah, ngapa? Dia hadir bukan nak ngaji, nak makan snack baik. Kata Allah, balik lagi. Kenapa? Tetap dia dapat pahala, aku ampuni dosanya. Coba lihat, sekalipun ada niat kita yang terganggu, ya, ini main-main be, jangan laju ayah nyenggung nih, Ustaz Pamir. Laju dah ngaji. Laju dah ngaji, gay besok. Ya. Nyenggung nih, ya kan? Dem, jangan diundang lagi Ustaz Pamir. Nah, itu apa kata Allah? Yang punya niat begitu pun aku ampuni dosanya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, perutlah kenyang, dosa dapat ampun. Makanya kalau ada tetangga ngaji,
ngaji. Aku buka aja. Diam lah, berangkatlah dulu. Lah niatku nilai kotor, ndak apa-apa pakai hadis itu. Kenapa? Kaget ketika dia lah hadir, lah nengok, lah mulai akan terasa. Ya. Kalau ada orang memabukkan dirinya dengan maksiat, maka bapak-bapak dan ibu-ibu mabukkan dirinya dengan ilmu dan ibadah. Amin. Ya. Kalau ada orang memabukkan dirinya dengan lagu-lagu yang sedih, ibu-ibu di sini mabukkan dirinya dengan apa? Sholawatan dan baca Al-Qur'an. Wong tuh tahan bermabuk, ya. Cenget, cenget, cuek. Ya Allah, sampai tidak sadar diri, celana terbuka, tidak tahu lagi, baju tengangap, tidak tahu lagi. Tapi ibu di sini, ya Allah, ya, subhanallah. Ya, maka ibu-ibu nih malaikat. Itu yang pertama ya, majelis yang seperti ini apa tadi? Dinaungi malaikat. Yang kedua, apa faedahnya? Ghasyiyat alaihumur rahmah, rahmat Allah bercucuran. Ingat, jangan dikira majelis kita yang isinya 7.000 wong ini. Ya, ini tidak ditengok oleh Allah. Ya, kalau majelisnya Ustaz Abdul Somad kan jutaan. Kalau kita ini 7.000, jadilah. Jangan diteror majelis yang kecil ini tidak dilihat. Nih, ibu-ibu, nauzubillah ya, nauzubillah. Kalaulah di sekitaran rumah tahfidz Aziziyah ini banyak tempat maksiat, tapi ibu-ibu di sini lagi ngaji, jangan takut. Di mata Allah, di hadapan Allah yang ditengok majelis ini. Maka selamatlah majelis ini dari laknat Allah. Apa fungsinya rahmat Allah? Oh ya Allah, Bu, Ibu, apa fungsi rahmat Allah nih? Saya kasih analogi. Ibu punya anak, di rumah itu ada piring kesayangan, dipecah oleh anak tadi. Apa uji ibu? Nak, untung kamu mecahkan. Bangsa bapak kalau potong sebagai banci. Nah, ketika kita salah, Allah tidak galak ngukum kita, itu namanya rahmat. Kita ini apa? Kalau seandainya kita mati hari ini, apa kita ini? Apa kita nih, Bu? Tapi kita berharap, ya Allah, aku memang di majelis Aziziyah baru ngaji 2 hari, aku baru ngaji 3 hari, aku baru ngaji 3 minggu, ya Allah. Tapi aku berharap rahmat-Mu, ya Allah. Niat aku nak memperbaiki diri. Ketika ibu dapat rahmat Allah itu, sekalipun Allah nih jengkel dengan kita, dem, uang itu masukin surga, masukin neraka juga ada manfaat dia. Nah, ini rahmat Allah. Tapi cobalah piring tadi laki kita yang mecah, minimal kemercecet 3 bulan. Matau banyak nengok, piring itu kan kesayangan aku, kamu. lah diganti oleh lakinya. Nah dek, gantilah dek. Iya, tapi kan lain dengan yang itu. Tadi duitnya diambil pula duitnya tadi itu. Sambil tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Aku nih nyari itu uang Amerika itu. Kalau ibu-ibu sini, insya Allah lebih parah. Ya, masya Allah. Ya, tuh, sama lah cak bapak-bapak. Motor dipakai oleh anak, nyampak, ndak baca nak marahnya. Apa sebab? Rahmah. Coba kalau orang lain makin. Pasti lah ketengokan dari rai bapak-bapak. Ya. Itu namanya rahmat. Makanya Bu, kalau kita dipandang rahmat oleh Allah, ya Allah. Apa kata Allah? Sekalipun kita ini berdosa, kasihan, dia tidak sengaja. Jangan harap maklum wong blete. Ya. Tuh, diampuni oleh Allah. Baru yang ketiga apa? Apa ibu-ibu, beruntungnya kita dalam majelis seperti ini. Ingat Allah, tadi aku datang disambut dengan sholawat, baca Quran. Tadi kita baca Quran, ngingat Allah. Wah,
Apa yang ketiga ibu? Nazalat alaihimus sakinah. Timbul ketenangan dalam jiwa. Coba kalau kita ada di pasar, si kita jualan nasi uduk, yang sebelah jualan nasi uduk, yang jualan sebelah nasi soto. Nengok wong datang ke warung wong lain, apa jadi kita? Dati nengok warung aku. Iri, dengki, timbul kalau dalam diri kita. Tapi di sini alhamdulillah snack rato. Dah kata iri, malah enak. Opor yang tak tahu malu tadi kan. Ya. Aku ngerinan ngomong sama ibu. Ya, ayo. Ya, kenapa ibu sanggup ngomong kayak gitu? Karena ada kasih sayang. Coba kalau kita tidak kasih sayang, tidak kemungkin ngomong kayak itu. Ayo kopi, kami belum. Coba. Kenapa? Karena di majelis ini timbul ketenangan. Coba kalau kita selain di majelis ini, kadang-kadang nak minta opor makanan deh. Contoh, ibu kan tidak mungkin, pelanggan kau bawa ke sini. Tidak mungkin. Tapi di sini, Pak, bahkan saling nanya, belum minum kopi? Iya, Pak. Kenapa ada itu? Karena kasih sayang. Yang duduk di belakang dipanggil ke depan. Coba kalau di kantor DPR, berebut kursi itu. Kenapa lain cerita? Karena di sana niatnya bukan untuk ibadah, untuk kepentingan diri. Ya, ibu tidak usah kan di anggota di mana kantor DPR, antar pesantren bela lebutan santri, Pak ini. Serius, antar pesantren, lah rebutan santri. Saya juga sebagai manusia kadang-kadang tuh timbul juga rasa hasut, rasa dengki. Ini saya, karena saya bukan nabi. Ada kesalahan. Kadang-kadang berapa banyak ilmu yang ku sampaikan aku tidak bisa mengamalkannya. Ada wong, kau sekolah di mana? Sekolah di pesantren itu. Dalam hati aku, ngaku tidak sekolah pesantren aku. Timbul tuh. Aku punya travel umroh. Kadang-kadang timbul dalam hati. Umroh sama-sama sama si Fulan. Belum tahu banget travel aku. Timbul dalam hati. Tapi di majelis ini kadang-kadang disuruh duduk depan beda kalah. Kau bela, aku belakang be. Kenapa? Ya nak ngodot. Nggak apa-apa. Laju Unji Mamang yang di pojok nyinggung kunya kami. Ya, dakati rebutan dalam majelis ini. Dakati. Bahkan digelir yang nak jadi MC, digelir yang nak baca Quran. Dakati rasa iri. Malah ada rasa takut, takut aku tidak mampu. Oh ya Allah, Pak, ini kalau tidak tumbul ketenangan dalam hati tidak kemungkin. Yang hadir dalam majelis ini dakati yang ketakutan tidak dapat snack, dapat gale. Kenapa? Ialah nyemujikan snack dulu di belakang. Ya, tuh, masya Allah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita siap tak jago taman surga ini? Hadiri terus siapapun ustadznya yang ceramah di sini, nikmati. Yang namanya ustadz penceramah itu macam-macam. Ada yang bawaannya serius, nikmati. Walaupun dia ceramah kita ngantuk, nikmati, pahala juga. Ada yang macam saya, ada candaannya. Pokoknya hadir. Dan jangan ngomong, Pak Zul, jangan ustadz yang itu lagi, Pak Zul, jangan. Tidak boleh. Aku udah agam kalau kita ngomong kayak itu, tidak usah. Ya, siapa baik nak yang dia isinya ilmu kalau sampai akhir dak candaannya dak apa-apa, nikmati. Karena hidup ini tidak selamanya sesuai dengan kehendak kita. Hidup ini tidak selamanya dengan kehendak kita. Kira-kira Bu, dokter tuh bercanda apa tidak kalau kita datang ke dia? Tidak. Serius, kenapa? Ini urusan penyakit. Dia bercanda mati gitu. Maka ada juga ustadz yang sifatnya seperti dokter. Ya, kita tidak baca lah main-main jadi dokter. Bapak ini kena jantung loh. Serius ustadz? Prank. Yang tadinya tidak kena jantung gara-gara di prank jadi kena jantung. Kan bahaya itu. Ya. Coba kalau dokter main-main.
Wah, ya, tidak baca iddah. Apalagi kalau dokter membuat diagnosa yang salah-salah. Ya, contoh, bayi yang tidak sungsang diomong sungsang, mestinya lahir normal, akhirnya operasi. Yang namanya operasi ada konsekuensinya. Apa? Bayar, belum nginepnya. Salah diagnosa, salah ngenjuk obat. Jadi ustadz itu macam-macam. Jadi kalau nanti Pak Zul ngajak siapapun di sini diterima, bismillah. Karena apa? Kita belajar hidup ini tidak selamanya sesuai dengan kehendak kita.